Jumpa terus sini. Nah, kali ini kita akan bahas tentang kira-kira bagaimana sih One Piece akan tamat nanti. Dengan banyak informasi juga yang kita dapatkan baru-baru ini, terutama tentang apa yang terjadi di Abad yang Hilang, walaupun masih belum terlalu clear nih apa ending yang bakal terjadi. Dan kira-kira apa sebenarnya One Piece itu? Karena sejauh cerita berjalan, hanya ada satu orang nih yang sudah sampai ke pulau terakhir dan menemukan One Piece dalam tanda kutip ya, yaitu Goldie Roger yang kita dapatkan langsung ketika flashback di chapter 967. Dan dikatakan juga menurut Roger, orang yang menyimpan harta karun tersebut adalah Joy Boy, karakter yang menjadi highlight juga dalam beberapa chapter terakhir kita. Tetapi yang menarik adalah di ujung perjalanannya tersebut, Roger malah hanya tertawa setelah sampai ke pulau terakhir. Makanya dia menyebut pulau tersebut sebagai Love Tale. Yang jadi kira-kira ada apa sih di penghujung serial ini nanti? Dan sebelum lanjut video ini, seperti biasa jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan bel notifikasinya. Tonton juga video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Karena One Piece itu tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Oke, cara pertama kita nih, ada yang berkata kalau One Piece adalah sebuah pohon buah iblis. Lagi-lagi bukankah buah iblis adalah salah satu power system yang paling utama dan ada di serial ini, yang juga paling unik nih dibandingkan universe di serial lain, dimana buah yang dapat memberikan kemampuan unik bagi pemakainya, namun terdapat kerugian yang dimiliki oleh pemakainya tersebut, yaitu mereka tidak dapat berenang dan akhirnya dibenci oleh lautan. Yang sampai sekarang nih, dari chapter 1 sampai 1116 saat skrip ini dibuat, kita masih belum tahu dari mana buah iblis ini tercipta dan bagaimana proses terciptanya. Karena kalau ada buah, bukankah sudah pasti ada pohonnya juga? Bahkan buah iblis tiruan seperti Smile yang dibuat oleh Caesar saja membutuhkan proses yang sama persis kan seperti proses dari tanaman. Cuma yang aneh adalah bagaimana ada objek benda yang dapat membuat usernya menjadi sesuatu yang sangat dibenci oleh lautan, yang apakah ini ada hubungan juga dengan banjir besar yang sebelumnya terjadi di dunia One Piece, dan itu salah satu alasannya. Dan kalau pada akhirnya ending dari One Piece sendiri menjelaskan tentang buah iblis tersebut, akankah ini menjadi ending yang cocok bagi kalian para nakama? Perkenalannya di chapter 1 dan penjelasannya di akhir chapter nanti yang kita masih belum tahu di chapter berapa, dan coba tuliskan pendapat kalian. Nah, dimana yang barusan itu baru satu teori gila tentang ending dari One Piece, tetapi ada yang lebih gila lagi. Jangan-jangan One Piece is nothing, atau One Piece bukanlah apa-apa. Tidak ada, nothing, void, nihil, yang bukankah jika seperti ini akan sangat anti klimaks sekali, terutama buat mereka-mereka yang mengejar One Piece, tetapi kok One Piece malah tidak ada. Oke, sebentar nih, ada beberapa fans yang berpikir bagaimana jika Luffy membuka kotak harta karun di Love Tale nanti, dan ketika melihat isinya, ternyata tidak ada apa-apa. Yang pastinya bukankah jika seperti itu, wah, wadaw banget nih, dunia internet bakal semakin heboh dalam kemarahan, yang kita juga pasti bakal kecewa. Nah, tapi bukan teori namanya kalau tidak ada faktor pendukung yang kuat, dimana hal ini didukung dari apa yang kita lihat awal sekali nih di satu mini arc yang sebenarnya tidak jelas dan sangat tidak penting, tetapi sangat aneh kenapa Oda menunjukkan hal tersebut. Ya benar, itu adalah ketika Luffy datang ke pulau dari Gaimon, sebuah pulau yang terdapat binatang-binatang aneh, dan seperti yang tadi saya bilang, hampir semua arc di East Blue ini memiliki plot yang cukup besar lah, mulai dari arc Zoro, Usopp, Sanji, Nami, tetapi Oda memberikan satu mini arc tentang Gaimon di satu chapter doang, yang kayak ngapain Oda menyempilkan hal seperti itu. Dimana Gaimon sendiri kita lihat adalah seseorang yang tersangkut di kotak harta karun selama 20 tahun, itu pun setelah dia ingin diam-diam untuk mencuri harta karun yang terdapat di puncak dari tebing yang ada di pulau tersebut. Yang pada akhirnya setelah 20 tahun lewat, datanglah karakter utama kita, yaitu Luffy, yang akhirnya membantukan Gaimon untuk mengecek ada apa sih isi dari harta karun di puncak tebing tersebut. Lagi-lagi hanya untuk mengecek kalau isinya adalah, ya benar, kelima kotak harta karun tersebut kosong. Dengan adanya beberapa percakapan lumayan panjang di antara Luffy dan Gaimon di chapter tersebut juga, yang apakah ini menjadi semacam foreshadow untuk akhir cerita One Piece nanti, kalau apakah
jangan-jangan One Piece is nothing. Next juga nih ada teori yang cukup populer yang mungkin disukai oleh para pembaca bocil One Piece, yaitu One Piece adalah teman-teman yang didapatkan selama perjalanan yang anjay, ini udah kayak friendship, semua karena teman, nakama power yang bukankah hal-hal yang sangat dicintai dan selalu ada nih di berbagai genre dari anime. Yang sebenarnya teori ini cukup mirip dengan teori One Piece is nothing tadi ya, walau terkesan menyebalkan, tetapi teori itu saja ada beberapa bukti kuatnya untuk menjadi sebuah teori. Mulai dari Rayleigh nih, mentor Luffy ketika di Sabaody ditanya oleh Usopp tentang apa itu One Piece, dan tepat sebelum Rayleigh akan bercerita, Luffy langsung mengkat kata-kata dari Rayleigh yang bahkan yang bagi Luffy sendiri menemukan harta karun sama sekali bukanlah tujuannya, dia hanya ingin merasakan ketegangan dalam bertualang, yang berarti hal-hal fisik seperti itu tidak benar-benar berarti bagi Luffy. Ya sebenarnya sih mau apa itu One Piece nanti pasti bakal ada aja fans yang cukup kecewa yang nggak mungkin kan terdapat suatu hal yang bakal disukai oleh 100% oleh manusia. Nah tapi tenang nih, ada berita segar untuk para nakama yang benci dengan ide One Piece itu nothing atau One Piece itu hanyalah sebuah friendship atau petualangan yang dilalui, karena Oda sendiri sudah menjelaskan di sebuah wawancara jika One Piece bukanlah hal-hal abstrak seperti itu atau hal yang intangible, yang berarti dari situ dapat kita simpulkan kalau One Piece ini adalah sosok tangible atau sosok yang akan memiliki wujud fisik. Nah tapi kira-kira apa sih tebakan kalian kalau harta karun yang memiliki wujud fisik tersebut, yang pasti tidak jauhkan dari emas, permata, berlian, dan barang-barang berharga lainnya yang tentu saja pastinya akan ada dalam jumlah besar. Namun kira-kira apakah itu berlaku untuk One Piece? Yang tentu saja dong berlaku, tetapi menurut saya jika hanya hal-hal materialistis seperti itu akan cukup anti klimaks untuk menjadi penutup dari serial ini dan menjelaskan apa itu One Piece. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu, Luffy sendiri sudah mendapatkan banyak sekali emas dan berlian selama perjalanannya, yang bahkan ketika di Fishman Island dia pun memberikan semua harta karunnya kepada Big Mom agar Fishman Island bisa bebas dari gempuran sang Yonko, yang berarti bagi Luffy sendiri harta tersebut tidak terlalu memiliki makna yang cukup besar. Jadi apakah akan sepadan jika nantinya di akhir nanti wujud One Piece ini hanyalah berupa emas atau berlian, dan jika seperti itu apakah perjuangan Luffy ini akan sepadan? Ya untuk hal ini cobalah kalian jawab sendiri. Yang pastinya sesuatu yang lebih berharga daripada emas dan berlian yaitu sesuatu yang akan melengkapi semua potongan puzzle yang pastinya akan mengakhiri kisah epic ini. Yang apakah itu? Tentu sajalah dengan mensubscribe channel Devilnomi untuk informasi lanjutan tentang One Piece yang enggak. Oke, sebelum masuk ke apa itu One Piece yang menurut saya paling masuk akal, kita akan bahas dulu nih beberapa teori-teori terkenal lain yang menurut saya pun cukup oke dari berbagai teoris yang ada di seluruh dunia. Dimana ada yang bilang jika One Piece adalah Ancient Kingdom. Ya dimana teori ini pun cukup populer, terutama kita nih mengetahui ada hal yang disebut sebagai kerajaan supermasif atau bahkan disebut sebagai The Great Kingdom atau mungkin Enormous Kingdom. Yang apakah mungkin One Piece ini adalah harta karun besar yang menurut Roger juga apakah lagi-lagi semuanya akan saling terhubung? Toh kita masih belum tahu juga kan apa nama dari Ancient Kingdom tersebut, dan dikatakan juga seseorang yang mengetahui semua sejarah tersebut hanyalah kru dari sang Raja Bajak Laut alias Goldie Roger. Yang berarti apabila One Piece adalah Ancient Kingdom, maka semua hal kemungkinan akan terungkap, mulai dari Joy Boy, peperangan di Void Century, dan tentu saja semua hal yang terjadi di satu kerajaan tersebut. Lalu juga teori yang cukup gila, ada yang bilang jika One Piece adalah One Piece, yang bukankah cukup membingungkan? Yang sejujurnya saya sendiri pun cukup bingung sih waktu baca teori ini, tetapi ada satu sisi di mana ini hal yang sangat menarik, di mana bukan berarti Roger hanya duduk terdiam di Laughdale dan membaca manga One Piece, tapi mungkin saja sebuah cerita yang tertulis dengan lengkap nih apa yang sebenarnya terjadi di serial ini, dan kisah itulah yang akhirnya membuat Roger tertawa dan membuat pulau tersebut dinamakan sebagai Laughdale. Roger pula berharap untuk dapat hidup di era yang sama dengan Joy Boy, dan dia pula berkata kalau dia terlalu cepat untuk alasan yang kita masih belum clear apa yang dimaksud tersebut. Apa mungkin terkait Joy Boy selanjutnya akan bangkit dalam tubuh Luffy, atau bagaimana kita masih belum tahu nih. Apa mungkin terkait kelahiran dari Poseidon, di mana hal yang memberikan bukti cukup kuat akan hal ini adalah adanya sosok narator di serial One Piece. Ya benar, dia adalah bagian penting dari serial One Piece ini yang mengetahui segala hal, bahkan tahu ke masa depan, yang seakan-akan cerita One Piece ini atau semua timeline lengkap yang sudah ada pun sudah
sudah dia ketahui dan akhirnya diceritakan ulang. Ingat bagaimana ketika narator berkata Arc Eket ini di berita besok akan mengguncang dunia. Kayak mulai dari sini langsung cukup mencurigakan nih. Bagaimana narator bisa memberitahu ke masa depan kalau sesuatu yang besar akan segera terjadi. Yang berarti kemungkinan besar cerita asli sudah lengkap ini benar-benar sudah ada, alias kita hanya membaca cerita ulang saja tentang apa yang sebenarnya terjadi dari suatu kisah yang ada. Dan bukankah tentu saja teori yang paling masuk akal terkait hal ini, terkait narator adalah Brook lah yang menceritakan semuanya, karena bukankah Brook tidak dapat mati? Yang bukankah ini juga akan menjadi hal yang sangat menarik sekali sih? Ya kalau begitu hal ini juga akan berhubungan dengan satu teori yang lebih gila lagi, yaitu One Piece adalah time traveling. Ya benar, kita tahu terdapat karakter yang bernama Lady Toki yang memakan buah iblis Toki Tokinomi, yaitu buah iblis waktu, dan dia dapat pergi ke masa depan namun tidak dapat pergi ke masa lalu. Nah, bagaimana jika sesuatu terjadi dan nantinya waktu pun akhirnya dapat bergerak mundur? Yang sejujurnya ini juga adalah salah satu teori yang sempat populer di kalangan para teoris, dan terutama teori yang bilang nih, bagaimana jika Luffy bukanlah Joy Boy, melainkan Joy Boy adalah Luffy dari masa lalu yang pusing nih, pusing kalian. Ya sebenarnya teori ini sempat populer gara-gara katanya ada seorang leaker yang bernama Goldie Roger yang membocorkan ending dari One Piece akan seperti apa, dan banyak sekali lah dari kalian yang percaya kalau itu adalah bocoran ending dengan hal yang super duper detail. Tapi lagi-lagi menurut saya pribadi, channel Devilnomi Oda bahkan tidak pernah merencanakan sesuatu sampai sedetail itu. Yang bahkan jangan lupa momen Vivi menjadi ratu lah, supernova dibentuk lah, es mati lah, lagi-lagi semuanya adalah rencana last minute yang benar-benar tidak direncanakan sebelumnya. Jadi apakah Goldie Roger adalah sebuah spoiler atau sebuah bocoran? Yang lagi-lagi menurut saya itu adalah tidak. Dimana itu adalah sebuah teori lain yang cukup logik lah, yang sejujurnya saya sendiri pun kurang suka sih dengan teori-teori yang dia katakan karena terlalu science fiction banget. Lagi-lagi masalah yang terlalu science fiction ini bukan serial One Piece banget lah, karena seperti yang kita sering bilang, One Piece ini akal bisa masuk. Tapi balik lagi, selera orang beda-beda ya untuk masalah science fiction dan yang lain-lain. Untuk kalian sendiri sukanya seperti apa? Coba tuliskan di kolom komentar. Next, hal gila dan menarik lagi nih yang mungkin ada terkait apa itu One Piece adalah jika One Piece ini adanya di bulan. Ya benar, The Moon, Fairyford, apa mungkin itulah tempat lokasi sebenarnya dari One Piece berada. Ya di sini bukan ke arah apa itu One Piece ya, tapi lebih ke di mana letak One Piece yang sebenarnya. Spill tentang bulan pun pertama kali udah ceritakan dari Arc Skypiea, namun sampai jauh sekarang kita bahkan masih belum mendapatkan follow up tambahan selain adanya ras Lunarian yang lunar sendiri pun berarti bulan, dan banyak hal serupa juga yang didapatkan dari ukiran yang ada di bulan dan sudah langsung berhubungan dengan cerita One Piece-nya. Dimana beberapa hal lain juga nih yang menarik adalah mode sulong dari suku Ming bukankah sangat berpengaruh dengan cahaya bulan, dan menariknya juga mode sulong dari Ming itu bukankah sangat mirip sekali dengan mode nikah dari Luffy, dimana segalanya putih dan bahkan matanya berwarna merah. Dan kalau kita tarik lebih jauh lagi, bukankah sangat mirip sekali dengan pil buatan di Fishman Island yang dimakan oleh Hody Jones dan yang lain-lainnya. Jadi apakah semua teknologi pernikahan ini berasal dari bulan? Dan ini pula akan menjawab kenapa Ancient Kingdom bisa sangat mutakhir, karena dia berasal dari planet berbeda yang bukankah ini akan cukup masuk akal. Dan legenda juga yang bernama Nika yang terkenal ada di Pulau Elbaf, yang apakah jangan-jangan Pulau Elbaf ini sama seperti teori yang cukup beredar, yaitu dia diambil dari mitologi Nordik, dan mitologi Nordik sendiri terdapat 9 dunia yang mungkinkah ada pohon besar yang akhirnya menyatukan dirinya dengan bulan yang bukankah ya kita masih belum tahu. Ini mungkin akan mirip seperti Asgardian. Lanjut, teori lain juga nih yang gak kalah menarik adalah banyak yang bilang kalau One Piece berada di dalam paus. Ya benar, hal ini akan cukup masuk akal mengingat selama 800 tahun lamanya kok tidak ada satu orang pun yang berhasil menemukan One Piece kecuali Roger dan bajak lautnya saja. Kecuali karena hal tersebut berada di makhluk hidup yang terus berpindah-pindah, dan bukan hanya paus biasa, tetapi kemungkinan bisa dibilang dia adalah bos dari para paus. Karena menariknya kalau kalian sadar, hutan laut tempat semua ikan berkumpul di Fishman Island hanya terdapat satu ras saja yang tidak ada, yaitu ras paus pulau, dan ini adalah ras dari sosok yang kita lihat di awal sekali ketika masuk ke Grand Line, yang bahkan langsung dijaga oleh
oleh kru dari Raja Bajak Laut, yaitu Labuan. Jadi apakah ada hal mencurigakan dan hal penting dari para paus-paus ini? Toh jangan lupa, momen kru topi jerami keluar dari Fishman Island saja, mereka bahkan bisa ditolong oleh para paus-paus Labuan ini, karena bukankah menyanyikan satu lagu yang sangat sakral bagi para bajak laut, yang apakah jangan-jangan lagu tersebut ada hubungan juga dengan Joy Boy, yang tentu saja lagu tersebut juga akan berhubungan dengan teori selanjutnya, yaitu One Piece adalah Bing Sake. Dimana teori ini cukup populer oleh teoris terkenal, yaitu Arthur dari Library of Ohara, dimana dia berkata kalau lirik Sake Bings akan mengungkap apa itu One Piece, dan lagu ini pun terkenal di kalangan bajak laut sejak lama. Dan bukankah kita juga baru saja mengetahui jika Joy Boy dahulunya disebut sebagai bajak laut pertama, yang entah karena alasan apa kita masih belum tahu. Dimana Sake Bing sendiri pun memberikan irama Drums of Liberation lah, datangnya Fajar atau Dawn, yang bisa dibilang juga semua hal yang dilirikan dari lagu Sake Bings ini benar-benar mengindahkan tentang apa itu One Piece ini sendiri. Dan mungkin ini juga nih yang akan menjawab apa itu impian Roger dan Luffy yang masih Oda rahasiakan sampai saat ini. Yang salah satu cluenya adalah mungkin Luffy yang selalu senang akan pesta besar pasca perang luar biasa, dan mungkin saja itu adalah maksud dari impian yang sebenarnya Luffy inginkan, untuk berpesta super besar bersama orang-orang di dunia. Dan momen pesta ini pula akan ditutup dengan lagu dari Sake Bing, yang juga menjadi penutup dari satu masterpiece serial dahsyat dari Eiichiro Oda. Oke, mungkin kayaknya sudah terbawa euforia nih ngebayangin indahnya lagu Sake Bings diputar di akhir serial One Piece nanti. Tetapi bagaimana jika One Piece lagi-lagi harus berbentuk atau berdampak fisik seperti yang Oda katakan di sebuah interviewnya? Dan satu teori yang paling saya suka nih, dan langsung karya kita adalah Rokusuki Master, dan dikatakan jika One Piece adalah sebuah proyek. Ya benar, proyek One Piece, dimana tujuan utamanya untuk menghancurkan penghalang yang ada di dunia tentang kekakuan dalam pelayaran, yang tentu saja dia adalah Grand Line dan Red Line. Dua hal tidak natural di sebuah lingkungan yang seharusnya bergerak secara alami, dimana bukankah sangat aneh sekali terdapat lautan atau alam yang bergerak seteratur itu, dimana pergi kemana-mana kita harus menggunakan log post lah, yang bahkan bentukan dua garis tadi pun bukankah kenapa bisa tepat siku-siku di antara Red Line dan juga Grand Line. Yang tidak hanya ini, kedua bagian tadi bahkan membagi keempat lautan dunia sama rata dari East Blue sampai ke West Blue, yang bukankah terlalu kebetulan jika dibilang itu adalah hal yang alami. Dimana kalau kita hubungkan dengan chapter 1115 ketika Vegapunk yang berkata kalau 1000 tahun yang lalu lebih dunia ini masih bekerja normal tanpa adanya aturan-aturan Grand Line atau Red Line yang tadi, yang berarti apakah jangan-jangan hal ini terbentuk dalam jangka waktu 200 tahun sampai perang Void Century berakhir. Dan Joy Boy juga dikatakan jika dia lahir 900 tahun yang lalu, yang berarti sebenarnya masih ada dua opsi sih untuk hal ini. Pertama, Joy Boy adalah pihak baik yang berniat untuk membuat proyek One Piece untuk menghancurkan hal tadi dan membuat dunia ini agar lebih bebas bagi siapapun yang berlayar. Makanya dia nantinya disebut sebagai bajak laut pertama, karena dialah yang berlayar untuk membebaskan dalam tanda kutip semua pelayaran di seluruh dunia. Atau yang kedua, malah Joy Boy lah dengan kerajaan hebatnya, yaitu Ancient Kingdom-nya, yang membuat dunia menjadi seperti sekarang. Lagi-lagi untuk hal ini pun kita masih belum tahu. Ya, walau kita semua pasti mungkin lebih setuju opsi yang pertama, karena Oda sudah mensetir kita kalau pemerintahan dunia adalah pihak yang jahat, dan pastinya Joy Boy adalah pihak yang baik. Yang lagi-lagi ini adalah asumsi pertama kita, dimana proyek One Piece yang dicanangkan oleh Joy Boy bersama kerajaan kunonya, pastinya hal ini ditentang oleh banyak negara, yang akhirnya terbentuklah ke-20 aliansi kerajaan yang nantinya kita kenal sebagai pemerintah dunia yang ada sekarang. Dan seperti kita tahu, Joy Boy kalah dalam perang tersebut, yang menjadi akhir dari Void Century juga, tepat seperti perkataan Vegapunk. Dan pada akhirnya proyek tersebut pun urung untuk terlaksana, dan Joy Boy pun membuat permintaan maaf ke Fishman Island dan akhirnya mengingkari janjinya. Untuk peninggalannya, dia akan memberikan semua informasi melalui poneglyph ke seluruh dunia agar nantinya ada seseorang yang bisa meneruskan hasrat dari proyek One Piece di masa depan, yang pada akhirnya butuh waktu cukup lama, di mana Roger yang sampai ke Pulau Loftel pun tahu tentang proyek tersebut. Namun seperti yang Roger katakan, dia terlalu cepat karena lagi-lagi Poseidon atau Shirahoshi masih belum lahir, dan the next Joy Boy alias Luffy juga masih belum ada.
juga, maka Roger akhirnya mengorbankan dirinya untuk sebuah semangat, sebuah era akan peperangan yang masih belum selesai tersebut pun untuk masa depan, sampai akhirnya muncullah bocah culun di desa Fajar yang bernama Luffy ingin menjadi bajak laut dan dikatakan jika dia ingin menemukan One Piece di masa kecilnya, dimana semua hal pun terjadi sampai bagian Luffy harus berada di titik terbawahnya, yaitu di Marineford, yang disitu pun dunia harus kembali digemparkan dengan kata-kata Shirohige yang berkata suatu hari nanti akan ada seseorang yang membawa beban ratusan tahun untuk melanjutkan perang besar yang ditakutkan oleh pemerintah dunia. Yang bukankah sangat cocok sekali kan dengan kata-kata Vegapunk yang bilang kalau perang masih terus berlanjut, dan akhir kata Shirohige juga bilang kalau One Piece benar-benar ada. Dan inilah Luffy tanpa disadarinya menjadi sosok the next Joy Boy yang akan cocok dengan ramalan Madame Charlie yang tidak pernah salah, dimana katanya Luffy akan menghancurkan Fishman Island. Lagi-lagi kalau kita singkat nih, Red Line akan hancur, lautan dunia tidak akan bekerja di bawah kontrol aturan yang tidak alami lagi. Dengan hancurnya Red Line, ke-6 impian topi jerami pun nanti akan tercapai. Pertama tentu saja impian Luffy nih sebagai raja bajak laut yang seseorang bisa bergerak bebas di lautan akan tercapai karena lautan jauh lebih bebas lagi. Lalu juga Sanji akan menemukan All Blue karena kemungkinan besar hancurnya Red Line akan menjadi tempat berpusat nih, dimana semua pusaran air akan membuat semua ikan-ikan terbaik berkumpul di satu lokasi tersebut. Lagi-lagi samalah seperti hutan laut yang kita lihat di Fishman Island. Nami pula dapat membuat peta dunia lebih mudah dengan lautan yang tidak se-ekstrim dan seaneh dahulu. Dan untuk Franky yang berhasil mengelilingi dunia dengan kapal buatannya, Robin pula yang berhasil menemukan Rio Poneglyph, karena bukankah sejujurnya ini adalah core terpenting dari apa itu One Piece pertama, atau bisa dibilang kunci untuk menyukseskan apa itu proyek One Piece. Dan terakhir adalah Brook yang tentu saja jika Red Line ini hancur, dia akan kembali bertemu dengan Labun yang berada di dunia sisi lainnya. Ya, lagi-lagi terkait teori proyek One Piece ini sebenarnya jauh-jauh lebih lengkap sekali, tetapi di sini saya hanya meringkasnya saja dari karya Om Rokushiki Master. Mungkin kalau kalian tertarik, next kita akan bahas satu video khusus karena super lengkap sekali. Wah, ini teorinya udah kayak tesis saja. Nah, jadi itulah beberapa opsi bagaimana One Piece akan tamat. Ya, mohon maaf untuk videonya akan menjadi cukup panjang, tetapi terima kasih nih buat kalian yang udah nonton sampai sini. Dan banyak juga nih dari kalian yang suka komen, "Bang, banyakin dong bahasan mendalam atau teori yang deep kayak gini dibandingkan teori yang ecek-ecek." Tapi coba tuliskan di kolom komentar kalian lebih suka teori One Piece yang seperti apa dan bagaimana One Piece akan tamat nanti. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Develo pamit, and I'll see you guys next time.